Nabida, Nabila adalah seorang janda muda memiliki usaha tempura. Suaminya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Nabila, seperti biasa ya, tampurnya harum banget. Belum juga dibuka penuh. Tapi aroma bumbunya tuh udah tercium dari ujung jalan. Aku tuh sampai buru-buru jalan kaki takutnya kehabisan. Hehehehe, iya Bu, Alhamdulillah. Resep warisan mendiang suami saya ini memang selalu bikin orang ngiler. Saya juga selalu bersyukur banget karena ibu dan warga kampung selalu setia beli di sini. Saya tuh awalnya cuma coba-coba loh, karena anak saya itu ngotot pengen beli. Ternyata malah saya tuh sekarang lebih sering antri. Nggak tahu ya, tapi tempura buatan kamu tuh beda aja gitu rasanya. Aduh, makasih banyak ya Pak. Saya jadi semangat terus dagangnya kalau denger omongan kayak gitu. Saya cuman pengen terus berusaha jujur dan kasih yang terbaik buat pelanggan. Meskipun hidup sendiri itu nggak mudah. Kamu ini anak, meskipun udah ngalamin banyak hal, tapi tetap kuat berdiri dan tersenyum tiap hari. Salut aku tuh sama kamu. Tempura kamu itu bukan cuman enak, tapi ada rasa ketulusan di dalamnya. Terima kasih ya Bu. Saya tuh anggap pelanggan bukan sekedar pembeli, tapi teman, tetangga, bahkan keluarga juga. Saya pengen warung ini jadi tempat yang ramah buat siapa aja. Itu yang bikin beda loh Mbak. Saya itu kerja di kota sering beli gorengan juga, tapi nggak pernah nemu tempat yang rasanya kayak punya kamu. Apalagi sambelnya cocol itu loh, nendang banget. Wah, kalau sambal cocolnya Bapak suka, berarti saya berhasil jaga rasanya. Soalnya itu resep buatan suami saya dulu, Pak. Saya cuma jaga baik-baik aja, biar nggak berubah. Ya udah, Nab, aku pesen 5 tusuk ya. Tapi jangan digoreng kalau kering. Anakku nggak doyan yang terlalu garing. Siap, Bu. 5 tusuk setengah matang ya. Ditunggu sebentar ya, Bu. Saya gorengin dulu. Usaha tempura berjalan dengan mulus dan banyak diminati oleh para warga desa. Alhamdulillah, hari ini warung rame banget. Aku nggak nyangka bisa dapat segini banyak cuma dari jualan tempura. Cuman aku hitung lagi ya. 100, 200, 300. Waduh, ini udah lebih dari 500.000. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Aku bisa bayar listrik, beli stok tepung sama minyak, dan masih ada sisa buat ditabung juga. Kasih ya Allah. Dulu aku sempat takut gak bisa bertahan sendiri. Tapi ternyata aku bisa. Aku bisa cari uang sendiri. Berdiri di kaki sendiri. Walaupun kadang capek. Tapi rasanya bahagia banget kalau lihat hasil kerja keras ini nyata. Kamu tenang di sana ya Mas. Aku jaga baik-baik warisan kecil dari kamu. Dan aku janji aku akan terus kuat kalaupun kamu gak ada di samping aku lagi. Besok pagi harus lebih ramai lagi. Aku harus bangun pagi dan goreng lebih banyak tempura. Tapi sekarang waktunya istirahat. Besok harus semangat lagi. Di rumah Rani, Rani adalah sahabat Nabila yang membantunya bangkit dari keterpurukan. Tani, ini uang yang kemarin aku pinjam. Alhamdulillah, sekarang aku bisa bayar. Terima kasih ya. Kamu udah bantu aku waktu aku benar-benar gak punya apa-apa. Ya Allah, Nab. Aku senang banget dengar kamu udah bisa balikin uang ini. Tapi aku lebih senang lagi ngeliat kamu sekarang bahagia, semangat, dan usaha kamu tuh rame terus. Warung tempura kamu tuh kayak magnet warga kampung sini. Aku sendiri juga gak nyangka, Ran. Awalnya aku bingung harus mulai dari mana. Tapi karena bantuan kamu, aku bisa bangkit. Kamu itu penyelamat hidup aku. Kamu itu penyelamat hidup aku, kalau boleh jujur. Udahlah, jangan dilebih-lebihin gitu. Aku cuma bantu sedikit. Kamu sendiri yang kerja keras. Kamu sendiri yang berdiri dari keterpurukan kamu. Aku bangga sama kamu, Nab. Bangga banget. Ran, aku bener-bener gak tahu harus gimana.
Semua tabungan udah habis buat bayar rumah sakit sama pemakaman. Sekarang aku sendirian, gak punya apa-apa lagi. Nap, kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Kau masih punya semangat dan kau masih punya keahlian. Aku ingat banget dulu almarhum suami kamu selalu bilang kalau tampur robotan kamu itu paling enak sedunia. Tapi aku gak punya modalan. Jangankan buat buka usaha, buat makan aja aku mikir 2 kali. Makanya aku bilang, kamu buka aja usaha tampura di rumah. Gerobak gak usah pakai dulu, cukup meja dan kompor aja. Modal biar aku yang bantu. Aku ikhlas, Nab. Aku ikhlas. Aku tahu kamu bakal bisa sukses. Kamu yakin banget ya, Ran? Aku takut gagal. Aku takut makin kecewa. Yang penting kan coba dulu, Nab. Daripada kamu terus diem di rumah, nyesel, dan tambah terpuruk, aku percaya sama kamu. Aku percaya kamu bisa. Asal kamu juga percaya sama diri kamu sendiri. Waktu itu aku mikir, kamu nekat banget ngasih aku uang tanpa jaminan. Tapi ternyata kamu tahu apa yang gak aku sadarin. Aku bisa, aku cuma perlu percaya diri aja. Nah itu, kadang orang lain bisa lihat potensi kita lebih dulu sebelum kita sendiri sadar. Dan sekarang buktinya udah jelas kan, kamu berhasil. Aku senang banget, akhirnya kamu bisa berdiri lagi. Semua ini karena kamu, Ran. Dan karena itu juga aku janji akan terus semangat, gak akan nyerah. Aku mau terus jalan usaha ini. Bukan cuma buat hidup aku, tapi juga sebagai bentuk terima kasih atas semua kebaikan yang udah aku terima. Kayak gitu dong, aku dukung kamu 100%, Nap. Kalau kamu butuh apa-apa, jangan sungkan ya. Sahabat itu bukan cuma hadir di saat senang, tapi juga jadi pelita pas dunia lagi gelap. Amin, makasih ya, Ran. Dari lubuk hati aku yang paling dalam. Keesokan harinya, saat Nabila sedang belanja udang di pasar, ia terkejut karena harga udang sangat mahal sekali. Wah, Bu Nabila pagi-pagi udah ke pasar aja nih, mau nyetok buat tempura ya? Udang masih seger nih, baru tadi subuh sampai dari tambak, Mbak. Iya Pak Yanto, saya mau beli udang kayak biasa. Tapi beneran deh, saya harap harganya nggak naik. Soalnya kemarin saya juga udah ngos-ngosan ngatur modalnya. Aduh Mbak, saya minta maaf ya, tapi emang lagi naik harganya. Sekilo udang aja yang biasa Mbak beli itu sekarang jadi 90.000 Mbak. Saya juga pusing, soalnya dari sananya udah mahal banget. 90.000 Pak? Waduh, naiknya lumayan jauh ya. Nggak bisa kurang Pak, biasanya kan saya langganan. Masa nggak ada potongan sedikit pun? Saya ngerti kok Mbak, tapi ya saya juga dapatnya udah mahal. Kalau saya itu kurangin nanti saya bisa rugi dong. Beneran ini nih bukan saya yang sengaja menaikkan Mbak harganya. Aduh, ya udahlah Pak. Saya coba keliling dulu lah. Siapa tahu ada yang jual lebih murah. Terima kasih banyak ya Pak. Nabila melanjutkan perjalanan ke pedagang lain. Ia berhenti di lapak milik Pak Didin, pedagang udang lainnya. Pagi Pak Didin. Saya mau tanya harga udang dulu nih. Lagi nyari harga yang agak miring soalnya. Budget saya hari ini mepet banget. Wah Bu Nabila, sayangnya harga udang hari ini nih lagi pada naik semua Mbak. Saya jual juga 90.000 sekilo. Stok juga udah mulai terbatas karena cuaca jelek kemarin. Jadi di semua lapak sama aja ya harganya? Duh, saya harus tetap beli walau mahal. Soalnya kalau nggak ada udang, saya nggak bisa bikin tampura hari ini. Nanti pelanggan kecewa. Iya Mbak, saya itu ngerti banget. Saya juga kalau bisa pengen bantu sih. Tapi ini beneran lagi musim mahalnya. Ya udah deh Pak, bisa beli sekilo aja ya. Walau harus ngurangin bahan lain nanti, tapi usaha tetap harus jalan. Oke Mbak, saya itu ambilin yang paling segar ya. Walaupun agak mahal, semoga kualitasnya bisa menutupin harga deh. Pak Didin tersenyum sambil menimbang udang. Nabila menerima plastik berisi udang dan membayarnya dengan berat hati. Makasih ya Pak. Saya doain deh, semoga musim panen berikutnya harga udang bisa turun lagi, biar kita sama-sama enak. Pedagang juga nggak pusing, pembeli pun nggak berat. Nabila sangat sedih karena kalau harga udang mahal, maka keuntungan yang ia akan dapatkan menjadi lebih sedikit. Harga udang makin hari makin gak masuk akal. Aku tahu ini bukan salah siapa-siapa. Tapi kalau terus begini, gimana aku bisa bertahan? Untung yang aku dapat makin tipis, sementara pengeluaran terus naik. Andai bisa ganti bahan lain yang lebih murah. Tapi kalau aku ubah resep, pelanggan bisa kabur.
Aku sempat kepikiran buat naikin harga, tapi nanti orang-orang bisa ngeluh. Apalagi tetangga-tetangga sini penghasilan juga pas-pasan. Gak tega rasanya. 5 menit kemudian. Ganti ukuran, dikurangin jumlahnya, tapi nanti dikira aku curang. Pakai udang kualitas lebih rendah, tapi rasanya pasti beda. Ya udahlah, aku tetap jual kayak biasa aja. Mungkin hari ini untungnya kecil, tapi paling enggak aku masih bisa jualan. Meskipun harga udang mahal, ia tetap memilih untuk berjualan seperti biasanya. Namun meskipun laku semuanya seperti biasa, keuntungan yang ia dapatkan pasti sangat berkurang. Ya ampun, laku semua sih laku, tapi hasilnya benar-benar gak seperti biasanya. Cuman segini, padahal capeknya sama, bahkan mungkin lebih. Kalau begini terus, gimana aku bisa nyisihin uang buat kebutuhan mendadak? Apa aku harus naikin harga ya? Atau apa aku bisa akalin dari bahan-bahannya aja? Tapi gimana caranya? Udang yang makin mahal, jadi kalau bisa bikin tanpa udang, mungkin biayanya jauh lebih ringan. Tapi kalau cuma adonan doang, nanti bisa ketahuan. Pelanggan pasti langsung sadar kalau nggak ada rasa udangnya. Masa iya bikin tempura isinya kosong? Bisa-bisa orang kecil dan nggak mau balik lagi. Tiba-tiba ia melihat toples kecil berisi udang rebon. Sebentar, gimana kalau aku pakai udang rebun? Harganya juga kan lebih murah, masih ada rasa udangnya, dan kalau dicampur halus dalam adonan, orang-orang nggak bakal terlalu ngeh. Rasanya bisa tetap gurih, tampilannya juga nggak ada beda jauh. Mungkin ini solusi sementara yang bisa aku coba. Yang penting rasanya tetap enak, dan aku masih bisa bertahan tanpa curang besar-besaran. Malam itu juga ia langsung membuat adonan tempura tanpa udang. Oke, kita coba mulai hari ini. Rebun ini harus dihalusin dulu, supaya nanti nyatu sempurna di adonannya. Harus hati-hati, jangan sampai terlalu besar. Nabila memasukkan rebon ke dalam blender kecil dan mulai menggilingnya. 5 menit kemudian. Wanginya tetap gurih, gak jauh beda sama udang biasa. Sekarang tinggal dicampurin ke adonan tepungnya. Lima menit kemudian. Aduk terus sampai teksturnya pas. Jangan terlalu encer, jangan terlalu kental. Ia menuangkan bubuk rebon ke dalam wadah berisi tepung. Nah, udah mulai mirip kayak adonan biasanya. 5 menit kemudian. Ia mengambil 1 sendok adonan, mencetaknya membentuk seperti tempura pada umumnya. Kalau dari bentuknya sih nggak bakal ada yang curiga. Tinggal lihat nanti hasil gorengnya. Semoga tetap enak dan bisa bikin pelanggan balik lagi. Keesokan harinya dia mulai berjualan seperti biasanya, berharap ada pelanggan yang tidak curiga. Seperti biasa ya, aku pesan 6 tusuk. Anak-anak di rumah tuh udah pada nagih dari kemarin sore. Katanya tempura kamu tuh sekarang makin gurih rasanya. Wah, alhamdulillah ya bu. Saya coba resep baru sedikit biar lebih merendang di lidah. Semoga anak-anak di rumah doyan terus ya bu. Saya juga mau 4 tusuk ya mbak, buat cemilan sambil nonton berita pagi ini sih. Kalau terus begini bisa tiap hari saya itu beli mbak. Hehehehe, boleh banget pak. Saya senang banget kalau bapak dan keluarga cocok sama tempura buatan saya. Ditunggu sebentar ya pak, saya gorengin dulu biar hangat. Dan akhirnya semua jualan Nabila laris manis dan tak ada pelanggan yang curiga satupun. Nabila juga senang karena dia mendapatkan banyak keuntungan lagi. 200, 300, 400. Wah, ini lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Siapa sangka adonan tanpa udang bisa tetap laku keras dan gak ada satupun pelanggan yang curiga. Rebon emang penyelamat di hidup aku. Namun tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar rumah. Nabila, keluar kamu. Kita itu mau bicara baik-baik. Bener tuh, jangan sembunyi di dalam rumah dong. Kita semua udah dibohongin mentah-mentah. Nabila panik berdiri dan membuka pintu perlahan. Ada apa ya ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa ramai-ramai ke rumah saya begini? Jangan pura-pura gak tahu, Nap. Kamu jualan tempura tapi gak ada isinya sama sekali. Anak saya sampai nangis loh. Katanya dia cuma makan tepung doang. Saya juga baru sadar pas makan tadi siang, nggak ada rasa udangnya sama sekali. Kamu itu nipu kami semua ya Nabila.
Ini sudah keterlaluan. Tapi Bu, Pak, kan rasanya tetap enak. Lagian saya tetap pakai rebon. Biar rasa udangnya masih ada dikit. Gak jauh beda kan sebenarnya. Enak dari mananya? Kau bilang tempura udang. Tapi ternyata cuma tepung doang. Itu jelas penipuan namanya. Tapi saya kan gak bilang kalau itu udang utuh, Mbak. Saya cuma gak sempet jelasin aja kalau rasanya sedikit berubah. Kamu jualan kayak gini di kampung kita, udah makan kepercayaan warga, terus sekarang masih ngeles lagi. Saya minta maaf. Saya cuma lagi kesulitan dan bingung harus gimana. Harga udang mahal banget. Saya takut rugi, makanya saya coba cari yang lain. Tapi bukan berarti kamu itu bisa mengorbankan kejujuran. Kalau begini caranya warga manapun bakal kecewa dong. Maafin aku salah. Aku salah besar. Aku cuma takut gak bisa bertahan hidup. Kamu harus tanggung jawab ya. Jangan cuma minta maaf doang. Harus ada pelajaran biar gak sembarangan orang bisa nipu begini. Tipuanmu itu gak bisa dibiarkan, Nabila. Warga lalu mengeroyok Nabila di tempat. Dan sejak kejadian itu, warung tempura milik Nabila menjadi sepi sekali. Dulu tiap pagi selalu ada suara antri. Sekarang jangankan yang antri, lewat pun gak ada. Semua orang marah, semua orang kecewa. Aku udah bikin orang kehilangan kepercayaan cuman karena takut rugi dan pengen utuh lebih. Sekarang aku bahkan gak bisa beli beras buat makan. Dapurku sepi, perutku kosong, dan hatiku penuh penyesalan. Uang yang kemarin aku banggakan ternyata gak ada artinya kok diperoleh dengan cara yang curang. Mulai sekarang aku harus berubah, harus jujur. Kalaupun sedikit yang beli, yang penting halal. Yang penting aku bisa tidur tenang dan berdiri tanpa rasa malu di depan orang-orang. Nabila berniat untuk memperbaiki semuanya. Dia mulai membuat tempura dengan jujur. Udang ini mahal, tapi ini cara satu-satunya untuk menebus kesalahanku. Aku gak bisa lagi cari jalan pintas. Kalau aku ingin dipercaya lagi, harus mulai dari kejujuran sekecil apapun. Lima menit kemudian. Aku nggak tahu apakah warga masih mau beli lagi. Tapi aku harus berusaha. Aku harus tunjukin kalau aku sungguh-sungguh berubah. Bukan karena takut dihukum, tapi karena sadar aku salah. Keesokan harinya Nabila mendatangi setiap rumah warga untuk menawarkan dagangannya itu. Assalamualaikum, Bu, maaf ganggu sebentar. Saya Nabila, saya cuma mau menawarkan tempura baru saya pakai udang asli, Bu. Beneran, saya cuma minta Ibu coba satu aja dulu, nggak usah bayar. Nah, saya masih ingat betul kejadian kemarin. Anak-anak saya kecewa berat, kami semua kecewa. Kamu tahu kan, kepercayaan itu susah dibalikan. Saya paham, Bu, makanya saya nggak datang buat jualan, tapi buat minta maaf dan nunjukin kalau saya udah berubah. Ini tempura yang saya buat pagi ini dari udang segar, bukan rebon, apalagi cuma tepung doang. Saya nggak yakin, Nap. Lidah boleh tertipu sekali, di hati orang susah dibohongin dua kali. Saya ngerti, Bu, saya pun malu, tapi saya udah belajar. Saya sadar kalau untung besar nggak ada artinya kalau harus ngorbanin kejujuran. Saya mohon, Bu, cicipin ini satu kali aja. Kalau nggak enak, saya nggak akan maksa. Ini baru tempura yang aku kenal. Rasa udangnya dapet, gurihnya pas. Kamu beneran pakai udang segar? Iya, Bu, saya nggak mau main-main lagi. Saya cuma pengen bangun lagi dari awal. Tapi saya nggak bisa lakuin itu tanpa maaf dari warga kampung ini. Baiklah, Nap, aku gak akan janji semua orang langsung terima kamu lagi. Tapi dari aku, kamu dapat satu kesempatan. Tapi ingat, kepercayaan cuma sekali. Kalau sampai kamu ulangin, gak akan, Bu, saya janji. Saya gak akan ulangin lagi. Terima kasih banyak ya, Bu, udah mau cicipin ini. Nabila, kamu masih berani datang ke sini setelah semua yang kamu lakukan? Saya datang bukan untuk jualan, Pak. Saya datang buat minta maaf dan ngasih kesempatan Bapak buat nilai sendiri. Apakah saya masih pantas dipercaya? Ini ada satu tusuk tempura gratis, silahkan dicoba. Ini beda ya, rasanya seperti dulu waktu kamu itu buka pertama kali. Iya, Pak, resep lama, bahan jujur. Saya sadar, saya udah kehilangan terlalu banyak karena keserakahan.
Dan sekarang saya cuma pengen memperbaiki semuanya satu persatu. Kalau kamu serius mau berubah, ya buktikan teruslah. Satu tusuk ini bisa jadi awal. Tapi kamu harus siap, jalanmu itu nggak bakal langsung mulus. Saya siap, Pak. Sekali lagi terima kasih udah kasih saya kesempatan bicara. Setelah usahanya terus-menerus, akhirnya warga kembali percaya dengan dagangan milik Nabila dan warungnya kembali ramai. Wah, Nap. Akhirnya bisa makan tempur kamu lagi. Tapi kali ini rasanya lebih nikmat karena kamu masaknya dengan jujur. Alhamdulillah, Bu. Saya benar-benar terharu karena ibu dan warga lain masih mau datang dan ngasih saya kesempatan kedua. Saya janji, saya nggak akan sia-siakan kepercayaan ini. Ya, yang penting kamu itu sudah sadar dan berubah. Nah, kita semua di sini. Terima kasih banyak ya, Pak. Bu, saya benar-benar bersyukur. Tempura ini nggak cuma buat cari uang,